dari sudut pandang akademisi sebenarnya kalau kita berbicara soal fenomena penurunan daya beli masyarakat ya, ini sesuatu yang sangat real terlihat bukan hanya di tahun 2025 bahkan sudah terlihat mulai di kuartal akhir atau sudah mulai di akhir-akhir tahun di tahun 2024. Jadi ini memang sudah menjadi suatu dinamika nasional yang banyak dibicarakan dari banyak pihak. Sebenarnya kalau melihat fenomena daya beli masyarakat mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Abdul Rahim, ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan atau berkontribusi terhadap uh, melemahnya daya beli masyarakat. Yang pertama mungkin tadi disebut oleh Pak Abdul Rahim adalah tentang banyaknya naiknya tingkat PHK atau pemutusan hubungan kerja di lingkungan masyarakat. Karena kita tahu sendiri salah satu faktor utama yang bisa menyebabkan orang mau belanja, mau mengonsumsi barang itu adalah tentunya adanya pendapatan atau tidak. Jadi kalau misalnya kemampuan untuk memperoleh pendapatan atau misalnya pekerjaan mereka baik formal maupun informal itu terbatas atau mereka misalnya terdapat pelemahan dari segi cara mereka memperoleh pendapatan, tentu saja itu akan berpengaruh sangat besar terhadap pelemahan daya belinya masyarakat. Yang kedua adalah isu lainnya sebenarnya selain yang sudah dibahas oleh Pak Abdul Rahim tadi adalah salah satu isu nasional yang juga sedang dibahas saat ini adalah menurunnya kelas menengah. Jadi menurunnya kemampuan dari kelas menengah untuk melakukan konsumsi. Jadi kalau kita lihat di struktur masyarakat, di perekonomian yang ada di Indonesia maupun yang berada di Provinsi Gorontalo itu sendiri, sebenarnya kan ada setidaknya terbagi atas tiga. Jadi mulai dari masyarakat yang kita bisa bilang miskin ya, miskin, kemudian ada kelas menengah dan kemudian ada kelas atas. Dia terbagi dalam beberapa level tingkatan pendapatan. Nah, yang terjadi sejak tahun 2024 itu kita menemukan bahwa permasalahan ini timbul karena kelas menengah itu semakin lama makin terhimpit. Nah, sementara kelas menengah ini bisa kita bilang merupakan pendorong konsumsi utama di Indonesia maupun di Provinsi Gorontalo. Nah, permasalahan ini membuat jika misalnya tadi banyaknya PHK, ada permasalahan kelas menengah yang semakin lama semakin terhimpit karena inflasi yang cukup tinggi, biaya hidup yang cukup tinggi, itu tentu akan mendorong mereka untuk cenderung menyimpan uang. Atau kita sebut sebagai para ekonomi itu biasanya sebutnya precautionary saving, atau kita akhirnya berjaga-jaga untuk bisa menabung. Jadi kita tahan konsumsinya. Ketika tadi menahan konsumsi misalnya tentu saja akan berpengaruh sangat besar ya. Jadi kita tentu daya belinya akan turun, nanti itu akan berdampak lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul Rahim. Jadi UMKM yang akan merasakan langsung dampaknya karena masyarakat mencoba untuk menjaga jangan belanja dulu.